Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Boy. Di video kali ini kita akan membahas cara trading gold alias emas yang benar agar bisa profit. Ya, oke. Tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Buat yang belum tahu gua Ken Boy. Gua di financial market sudah lebih dari 5 tahun. Kalau kalian nanya, gua udah profit berapa nih dari trading, dari financial market? Ya, tentunya sudah cukup banyak ya, lebih dari 1 miliar rupiah. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, jadi kalau kalian mau trading gold, emas, ya kan market tuh ada banyak, ada forex, ada gold, ada Nasdaq, iya, indeks yang lain juga ada kripto. Nah, tapi gold ini salah satu peminatnya tinggi dan bagaimana cara kita bisa trading yang benar? Ya, ada 3 langkah yang kalian harus ikuti. Langkah pertama, kalian membutuhkan broker yang bagus tentunya. Broker yang bagus tuh apa? Yang murah, aman, WD cepat. Nah, kriterianya 3 itu. Kalau gua biasa menilai broker tuh dari situ. Aman. Aman tuh dalam artian dananya kita ini pasti bisa di-withdraw. Nggak mungkin kita setor, nanti nggak bisa ditarik. Akunnya diblokir, ataupun websitenya tutup, bangkrut, dan lain-lain. Nah, itulah keamanan. Dan juga transaksi kita nggak akan dicurangin. Sesuai aja, sesuai faktanya. Ya, profit, loss, ya loss, sesuai. Ya nggak akan dicurangin supaya jadi kalah. Nah, itu kategori aman. Murah itu spread-nya tipis. Ya, kemudian komisinya tipis atau bahkan tanpa komisi dan juga tidak ada biaya menginap. Kalau ada pun kecil tapi tidak ada lebih baik. 3 ya WD-nya cepet lah biar enak ya. Nah, yang broker yang masuk ke 3 kategori itu ini bukan promosi, bukan sponsor, tapi yang udah gua pakai selama hampir kurang lebih 2 tahun terakhir itu Fortuno Markets. Nah, ini yang gua pakai sekarang. Ya, kebetulan Fortuno Markets juga satu-satunya broker yang dia bisa trading langsung pakai platform TradingView. Lihat di atas kanan ada saklarnya, ya tombolnya. Ya ini, makanya gue suka banget. Ya, dia nggak pakai MetaTrader, tapi dia pakainya TradingView. Lebih canggih, lebih user friendly lah, lebih enak buat analisa. Ya, jadi udah broker kalian udah tahu. Kalau gue pakainya itu, Fortuno. Tapi kalau kalian mau pakai yang lainnya, silakan aja sih, nggak ada yang larang ya. Langkah kedua, tentunya kalian membutuhkan strategi alias metode yang efektif. Ya, efektif itu dalam artian apa? Win rate-nya tinggi. Ya, jadi lebih banyak profitnya dibanding loss-nya. Nah, kita butuh strategi yang bagus. Strategi ada banyak banget. Terserah mau pakai yang mana, nggak bisa dibilang ini yang benar, ini yang salah. Semuanya juga ada plus minusnya. Cuman ada satu strategi yang memang populer banget di kalangan pemula, dan juga gue udah pakai strategi ini cukup lama, udah bertahun-tahun gue pakai. Nama strategi ini adalah strategi EMA dan stokastik. Ya, oke, kita terapin ya. Membutuhkan 2 indikator yaitu EMA, Exponential Moving Average, dan juga stokastik. Langsung aja kita mulai. By the way, ini ada tulisan session is closed di bawah karena memang sekarang lagi weekend ya. Tapi nggak apa-apa, gue tetap bisa menjelaskan bagaimana kita trading menggunakan strategi ini. Ya, karena ini weekend, jadi gue tutup ya. Oke, kita lihat FX, diklik kalau mau nambahin indikator di atas tengah. Diklik aja, search EMA. Nanti keluar nih, moving average exponential, klik. Kemudian search stochastic, klik juga. Ini ada yang harus diedit, EMA-nya diganti jadi EMA 100. Kemudian stokastiknya juga diedit jadi 1433. Oke, nah gue jelasin nih fungsinya, cara makainya. Nah, cara makainya strategi ini gampang banget. Sebenarnya strategi ini follow the trend. Ya, jadi pertama kita melihat dulu trennya naik atau turun. Dengan cara kita lihat EMA-nya. Ya, kalau garis EMA-nya turun, sisi kanannya lebih rendah dibanding sisi kiri, seperti di sini, berarti kita mau open posisi sell. Kalau EMA-nya naik dan juga candlestick-nya di atas garis EMA, berarti kita mau open posisi buy. Ya, jadi kalau downtrend tuh harus turun dan juga candlestick-nya di bawah garis EMA-nya, di garis yang biru. Ya, jadi ini bagus nih. Ini kalau seperti ini udah downtrend bagus. Kita pengen open posisi sell. Tapi kita nggak mau sembarang sell. Kita pengen sell di harga setinggi-tingginya. Jadi kita pengen cari harga tertinggi saat lagi downtrend. Jadi gimana? Jadi gini. Ya, misalnya downtrend itu kan turun trennya. Tapi kita pengen open posisi harganya saat lagi tertingginya. Caranya gini. Ini kan turun, kemudian naik. Nah, walaupun naik, tapi ini masih dalam kategori downtrend. Belum sampai terjadi. Kalau tembus itu disebutnya crossing. Ya, jadi kalau candlestick menembus garis EMA, itu disebutnya crossing. Nah, kalau di sini ini belum melakukan crossing. Ya, hanya menyentuh aja. Gitu. Belum crossing jauh gitu. Kalau sampai crossing jauh candlesticknya, misalnya hijau nerobos EMA-nya, nah itu gue nggak mau open posisi. Nah, kita lihat di sini naik, hanya menyentuh garis EMA, berarti masih dalam kategori downtrend. Kita mencari harga terbaiknya untuk open posisi. Kita menggunakan indikator stokastik nih yang di bawah.
Nah, caranya gini. Jadi kalau lagi downtrend tapi indikator stokastiknya naik sampai melewati angka 80, artinya harga sudah terlalu tinggi dan berpotensi untuk turun, ya. Nah, buat yang belum tahu cara baca stokastik itu kalau garisnya ada 2 garis nih di stokastik nih di bawah. 2 garisnya di atas angka 80 artinya harga udah ketinggian alias overbought, terlalu banyak dibeli, ketinggian dan akan segera turun. Kalau stokastiknya udah di bawah angka 20 artinya harga sudah terlalu rendah, terlalu banyak dijual alias oversold dan akan segera naik. Nah, kita pengen lagi downtrend tapi stokastiknya ada di atas angka 80 dan juga candlesticknya jangan sampai melakukan crossing. Crossing itu melewati garis EMA-nya. Kalau nyentuh doang boleh nggak apa-apa. Tapi kalau sampai crossing kenceng, crossing jauh, shred gitu kayak diterobos, itu jangan open posisi. Nah, contohnya di sini, ini adalah titik yang bagus untuk kita open posisi sell. Kenapa? Karena ini lagi downtrend, kemudian naik sampai akhirnya stokastiknya di atas angka 80, dan ini juga naiknya cuman menyentuh garis EMA, nggak sampai crossing. Jadi ini bagus banget untuk open posisi sell di sini, di atas ini. Dan kalau kita open posisi sell di atas ini, lihat apa yang terjadi setelahnya, longsor jauh. Kita bisa profit banyak. Ya, longsor terus nih sampai saat ini, ya sampai sekarang. Sampai marketnya tutup. Nah, itu. Ya, kita bisa profit jauh open posisi sell seperti ini. Kemudian TPSL-nya di mana take profit stop loss-nya? Biasanya orang-orang sih melakukan take profit atau stop loss-nya dengan cara mencari area support ataupun resisten terdekatnya. Contoh di sini. Di sini ada area support yang cukup kuat nih di sini. Nah, harga ini sebenarnya bisa dijadiin stop loss. Bukan stop loss, dijadiin take profit. Ya, seperti di sini. Lumayan ya, walaupun dapatnya nggak panjang banget, nggak sampai bawah, tapi kan nggak apa-apa, lebih baik dikit-dikit tapi relatif aman daripada kita ngincer profit besar tapi beresiko. Kalau gue prinsipnya seperti itu ya, amankan dulu daripada kita serakah. Don't be greedy, greedy kills you. Ya, keserakahan membunuhmu. Nah, misalnya open posisi sell di sini, take profit di sini, stop loss-nya gimana? Setengahnya. Ya, jadi kita mencari area support ataupun resisten terdekat untuk menjadi area target TP, stop loss-nya setengah dari harga TP. Seperti itu aja. Kalau jadi open posisi ke TP 1000 poin, ya stop loss-nya 500. Atau misalnya kalian mau, nggak mau nyari support resisten, mau dibikin fix lah. Setiap kali open posisi TP-nya 1000, SL-nya 500, boleh aja seperti itu. Ya nggak ada yang salah. Nah, jadi udah tahu ya, ini kalau lagi downtrend. Kalau lagi uptrend gimana? Sama aja, cuman kebalikan. Jadi kita pengen kalau lagi uptrend ya. Nah, contoh kalau lagi uptrend di sini, ini harga yang bagus nih buat open posisi. Karena ini walaupun kelihatannya ditembus sedikit, tapi ini candlestick-nya ya sebenarnya ini hanya menyentuh lah. Ini hitungannya belum crossing. Ya bagus. Ya lagi uptrend, turun harganya sampai menyentuh. Kemudian stokastiknya juga melewati angka 20, artinya harganya sudah terlalu rendah. Makanya gue berani nih open posisi buy di sekitaran sini. Kalau misalnya bisa membalikan waktu ya, gue berani open posisi buy di sekitaran sini. TP-nya di mana? TP-nya dia di sekitaran sini. Ya, kurang lebih di sini. Karena itu kan area resisten yang cukup kuat. Nah, stop loss-nya setengahnya dari TP. Itu kalau uptrend ya, kebalikannya aja sama downtrend. Jadi kalau uptrend kita pengen open posisi ketika stokastiknya di bawah angka 20, tapi masih dalam kategori uptrend ya, jangan sampai melakukan crossing sampai berubah arah uptrendnya jadi downtrend, jangan. Contoh crossing tuh seperti di sini. Nah, ini crossing, lihat disabet, set. Nah, ini udah berubah, uptrendnya berubah jadi downtrend. Nah, kalau seperti ini kita jangan open posisi dulu karena ini kita masih nggak tahu ini sebenarnya uptrend atau downtrend. Strategi ini kurang efektif kalau dipakai di market sideways. Cocoknya untuk market yang lagi trending. Trending itu satu arah geraknya. Uptrend atau downtrend. Nah, itu baru cocok. Seperti itu. Kalau mau strategi yang lain ya boleh aja. Cuman ini strategi yang menurut gua relatif mudah untuk dipelajari para pemula dan juga cukup populer. Gua juga udah pakai cukup lama. Seperti itu. Nah, next kalau udah tahu strateginya, kita masuk tahap 3. Jaga money management. Money management itu harus selalu diterapkan karena namanya trading nggak mungkin nggak ada loss. Pasti ada. Ya. Ada profit, ada loss. Itu udah adik kakak lah. Seperti itu. Ada. Jangan sampai waktu kita lagi loss, akun kita hangus semua, loss semua. Makanya terapin money management. Pertama, jaga lot size. Setiap $100 gue udah bilang selalu 0,01 lot. 200 0,02 berlaku kelipatan. Pakai stop loss. Penting. Ya. Udah sih kurang lebih seperti itu aja trading. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut atau mau mulai trading, silakan linknya di deskripsi. Gabung lewat komunitas kita Ken Wilbowo FX. Di sana gratis. Pertama bisa dapat grup diskusi ribuan trader dari seluruh dunia. Kedua bisa dapat edukasi full sampai mahir dari nol.
Ketiga, bisa dapat signal akurasi tinggi dari tim analis kita. Keempat, kalian bisa dapat custom indikator buatan gua dan tim, gratis juga. Terakhir, bisa mendapatkan trading fee alias spread termurah di berbagai broker yang sudah teregulasi. Linknya di deskripsi. Semuanya gratis, nggak usah bayar, tapi itu promo terbatas. Ya, buruan sebelum nanti berubah syaratnya, jangan jadi bayar, mahal. Linknya di deskripsi. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam Fortuno.